Halo Mbak Dinda, halo bos. Ini bisa kita lagi nunggu ya. Oke, baiklah. Selamat siang. Mana nih? Oke, iya. Selamat siang, kawan-kawan semua. Kembali lagi di Policy Talks. Kita akan membicarakan tentang Policy Assessment tahun 2021. Jadi The Indonesian Institute tiap pertengahan tahun memiliki yang namanya Policy Assessment pertengahan tahun, dan pada kesempatan kali ini saya Hemilavo Febrinandes, peneliti bidang hukum, akan berbicara bersama dengan Misaul Mutia yang merupakan peneliti bidang sosial di Indonesian Institute. Jadi kebetulan pada tahun ini kami sama-sama menulis tentang permasalahan sekitar bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Dan Nisa, boleh sapa dulu kawan-kawannya Nisa? Halo teman-teman, sorry Gimana? nih masih connecting cuy. Oke, Aku udah nggak nyambung apa-apa, ya. kedengeran kok suaranya. Udah kedengeran suaranya. Ya udah. Nah, jadi eh, kami berdua akan berbincang tentang penelitian yang kami buat terkait dengan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk judul sendiri, Mbak Nisa itu fokus membahas tentang bagaimana studi implementasi bantuan sosial tunai di masa pandemi, sementara saya lebih berbicara pada konteks korupsi politik bantuan sosial pada Pilkada serentak tahun 2020 yang kebetulan dilaksanakan di tengah pandemi. Jadi mungkin langsung saja ya, untuk pemaparan pertama kita persilahkan kepada Mbak Nisa untuk memaparkan materinya. Pada Mbak Nisa, silakan. Waduh, Mbak Nisanya log out. Kita coba undang lagi ya. Halo, Gimana Nis? udah Udah nyambung stabil ya? kan? Iya Oke, udah. ini aku ngomong ya Ya, berarti. ya silakan. Nah, oke. Selamat siang teman-teman, selamat siang Hemi. Jadi di kajian tahun The Indonesia Institute pada 2021 ini, saya membahas mengenai implementasi bantuan sosial, khususnya bantuan sosial tunai di masa pandemi ini. Jadi, saya fokus pada ketepatan sasaran penerima bantuan dan kebermanfaatan bantuan itu sendiri, begitu. Kenapa saya memilih topik tersebut? Karena bantuan sosial tunai ini merupakan salah satu program jaring pengaman sosial dari pemerintah yang dia itu ditujukan untuk menangani kondisi krisis akibat pandemi gitu. Jadi ada studi yang menunjukkan kalau bantuan sosial tunai ini bantuan sosial tunai ini kayak membantu masyarakat akar rumput yang saat pandemi ini mereka kesusahan ekonominya, dan bantuan sosial tunai ini membantu mereka gitu dalam ekonominya, intinya kayak gitu. Nah, tapi maka dari itu, karena urgensi dari bantuan sosial tunai ini, kita perlu melakukan studi sebenarnya bantuan sosial tunai ini tepat sasaran atau tidak sih, begitu kurang lebih. Nah, bentar. Nah, studi ini saya lakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis data sekunder
Kemudian saya juga melakukan wawancara pada beberapa informan. Nah, terus langsung ketemuannya saja ya. Nah, jadi sebelum saya membahas mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan dan kebermanfaatan program BST ini, saya mencoba membandingkan antara jumlah penerima bansos di masing-masing provinsi dengan persentase penduduk miskin di provinsi tersebut begitu. Jadi, nah, tapi yang saya bandingkan ini itu tidak hanya BST saja, tetapi bansos secara umum, karena di Kemensos ini tidak tersedia data yang khusus untuk BST saja. Jadi di Kemensos ini data bansosnya ini campuran, jadi nggak bisa dipisah satu persatu gitu. Nah, dari hasil perbandingan saya itu terdapat beberapa daerah yang antara persentase penduduk miskin dengan persentase penerima bansos ini kurang seimbang gitu. Jadi memang secara umum grafik yang saya buat itu sudah merata, tapi ada yang lebih banyak persentase penduduk miskinnya, sedangkan penerima bansosnya di bawah persentase penduduk miskin. Nah, itu kan kalau kayak gitu kan jadi sebenarnya butuh perbaikan ya gitu. Nah, beberapa daerah yang persentase penduduk miskinnya lebih tinggi daripada persentase penerima bansos itu, sebentar ya, itu ada Aceh, Bengkulu, DIY, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan, begitu. Nah, lalu kalau misal ini saya masuk ke ketepatan sasaran penerima bantuan ya. Kalau dari sisi ketepatan sasaran, dari sampel yang saya analisis itu, sebenarnya itu memang mayoritas dari sampel yang saya analisis itu penerima BST berasal dari masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Maksudnya masyarakat menengah ke bawah itu dilihat dari jumlah pendapatan mereka, terus dilihat dari pengeluaran makan sebulan mereka. Itu pengeluaran makan mereka itu antara 100 sampai 300 ribu, yang artinya itu mereka memang tergolong dari masyarakat menengah ke bawah. Jadi secara umum memang penerima BST ini sudah tepat sasaran gitu. Nah, namun 69,04 responden yang dianalisis dalam penelitian ini juga beranggapan bahwa di lingkungan mereka itu terdapat keluarga yang sebenarnya layak mendapat bantuan, namun tidak mendapatkan bantuan. Jadi walaupun secara umum itu sudah cukup bagus, tapi tetap ada yang sebenarnya butuh tapi belum dapat nih gitu. Jadi masih tetap butuh perbaikan begitu. Nah, terus kalau dari sisi ini juga, sisi ketepatan penerima bantuan juga kan BST ini sebenarnya dia yang menerima BST ini dia itu harusnya nggak boleh menerima bantuan lain gitu. Nah, tapi ditemukan juga kasus-kasus yang penerima BST itu masih menerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat. Nah, padahal harusnya kan tidak boleh ganda begitu. Nah, karena masih adanya ketidaktepatan sasaran itu, sebenarnya kalau berdasar dari temuan yang saya wawancara itu, yang ada di Purworejo, terus ada di Magelang, itu mereka beranggapan kalau ketidaktepatan BST ini dikarenakan data dari penerima BST ini tidak update. Jadi Kemensos ini masih menggunakan data
tahun 2015, padahal memang ada kelompok rumah tangga yang pada 2015 itu mereka tergolong tidak mampu. Nah, tapi kan sekarang mereka sudah tergolong mampu tuh. Tapi mereka malah masih mendapatkan BST, dan justru kelompok yang sekarang ini tidak mampu malah tidak mendapat begitu loh. Jadi update data dari pemerintah ini sangat dibutuhkan begitu. Terus kalau dari sisi kebermanfaatan ya, mayoritas keluarga penerima manfaat BST ini memang mereka memanfaatkan BST untuk membeli makan gitu. Selain membeli makan, mereka juga memanfaatkan untuk kesehatan, kebersihan, membayar hutang, pendidikan, dan lain-lain. Nah, tapi di lapangan juga ditemukan kalau masih ada penerima BST yang membelanjakan bantuan ini untuk membeli hal-hal yang sekunder. Misalnya mereka untuk membeli baju, terus membeli misal untuk keluar makan bersama bareng-bareng keluarga begitu. Nah, adanya pemanfaatan yang tidak pas ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang mereka itu sebenarnya mampu tapi mendapat bantuan begitu. Makanya bantuan itu mereka manfaatkan untuk hal-hal sekunder begitu. Nah, sebentar ya. Lalu apalagi ya Hem? Kayaknya sudah itu saja ya. Oh, Oke, Nis. rekomendasi kali ya. Ya, rekomendasi aku mau nanya itu tadi. Kamu belum maparin rekomendasinya. Kalau dari rekomendasinya, nah, kalau dari rekomendasinya ini emang yang terpenting dari program BST ini kan adanya ketepatan sasaran ya. Jadi ketepatan sasaran ini kuncinya ada di data yang selalu update. Jadi perlu adanya perbaikan pembaharuan data secara keseluruhan mengenai individu atau rumah tangga yang berhak menerima BST. Nah, untuk hal perbaikan ini, saya merekomendasikan Kementerian dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Perlu juga evaluasi implementasi BST di wilayah Papua, karena dalam studi yang saya lakukan ini belum mencakup informan yang berada di Papua, karena data penerima BST dari Papua itu tidak tersedia, jadi susah untuk dievaluasi begitu. Terus Kementerian Sosial juga perlu menentukan jumlah penerima bansos di provinsi yang persentase penduduk miskinnya itu masih lebih tinggi dibanding persentase penerima bansos begitu. Terus perlu juga adanya open data mengenai distribusi penerima BST dan bansos miskin agar open data ini maksudnya data yang tersedia di website dan siap untuk diolah, jadi formatnya mudah untuk diolah oleh publik, jadi agar partisipasi publik ini juga dapat meningkat dalam peningkatan bansos begitu. Terus terkait dengan pentingnya peran desa, RT dan RW. Nah, perangkat desa, RT dan RW ini kan mereka itu pemerintah yang berada di level akar rumput ya. Jadi mereka ini yang mengetahui kondisi sebenarnya masyarakat yang mampu dan tidak mampu itu sebenarnya kan mereka. Jadi mereka itu merupakan satu kunci ketepatan sasaran penerima BST begitu. Lalu agar BST dan bansos lain dapat dampak signifikan bagi keluarga penerima manfaat. Kementerian Keuangan juga perlu meningkatkan
besaran BST nih, karena emang studi menunjukkan kalau BST ini memang memiliki dampak yang bagus bagi keluarga penerima manfaat, tapi dampaknya sangat kecil karena jumlah penerima jumlah besaran bantuannya pun kecil gitu. Maka dampaknya pun akan lebih signifikan kalau jumlah BST ini lebih banyak gitu loh. Maka besarannya pun sebenarnya harus ditingkatkan gitu. Terus DPR juga harus ketat pengawasan anggaran di Kementerian Sosial, juga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu bekerja sama dengan Kemensos untuk mencegah dan menghapuskan praktik korupsi bansos gitu. Udah sih, itu aja Hem, itu dulu nanti lanjutnya jawab. Oke, baik. Karena tadi Nisa, kita mulai Q&A aja ya, biar tektokannya enak. Soalnya aku langsung ada muncul pertanyaan nih dari kamu yang bilang tadi kalau misal tidak ada responden, maksud aku tidak ada data yang atau responden yang berasal dari Papua. Jadi Iya. gimana sih sebaran responden atau sampel yang kamu analisis dalam studi ini? Jadi dalam studi itu aku pakai datanya Puslitkes. Nah, di Puslitkes itu ada 2.290 responden. Nah, tapi mayoritas respondennya itu ada di Jawa. Jadi 50% lebih ada di Jawa. Sisanya ada yang terbesar itu ada setelah Jawa ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku. Jadi emang tidak ada responden yang berasal dari Papua, padahal kan evaluasi penerapan BSP di Papua kan juga sangat perlu kan begitu. Terus selain pakai data Pusdikbud tadi, aku juga melakukan wawancara pada beberapa informan di daerah Magelang, Purworejo, dan Purbalingga. Nah, kenapa daerah itu aku pilih? Karena Jawa Tengah itu merupakan provinsi yang menerima BST, provinsi penerima bansos yang terbesar kedua di Indonesia. Angka kemiskinan di Jawa Tengah juga termasuk tinggi. Salah satunya yang tergolong tinggi di provinsi itu adalah di beberapa kabupaten yang tadi aku sebut, itu ada Magelang, Purbalingga, dan Purworejo tadi yang aku ambil informasinya begitu. Oke, nah kita kan sebagai lembaga tentang kebijakan publik, Nis, menurut kamu apa saja hal-hal yang perlu didorong terkait dengan implementasi dari bantuan sosial ini, tapi dalam konteks kebijakannya, untuk perbaikan ke depannya? Untuk perbaikan ke depannya, yang benar-benar itu ya perbaikan data sih menurut. Karena kan data ini penting banget ya. Soalnya kayak tadi kan melihatnya dari sisi ketepatan sasaran dan kebermanfaatan. Nah, orang-orang yang memanfaatkan dana BST dengan kurang tepat, maksudnya mereka menghabiskan ke apa ya hal-hal dari itu kan sebenarnya juga mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mampu tapi mendapatkan uang gitu loh. Jadi kuncinya adalah sebenarnya ketepatan penerima gitu. Jadi untuk mendapatkan data yang benar-benar ini Kemensos perlu selalu mengupdate data penerima bansos ini. Kemensos dapat bekerja sama dengan BPS yang tadi udah aku sebutkan. Terus mereka juga perlu bekerja sama dengan dinas sosial di masing-masing kabupaten dan memaksimalkan peran perangkat desa, RW, karena kan sebenarnya mereka itu yang benar-benar tahu kan kayak gimana loh kondisi
di lapangan tuh gitu. Jadi integritas perangkat desa, RT dan RW itu benar-benar harus integritasnya harus bagus gitu loh, karena kan ya mereka itu merupakan salah satu pihak yang mengusulkan penerima bantuan gitu loh. Jadi perlu eh, apa perangkat desa ini juga perlu diawasi oleh dinas sosial dan di atasnya lagi diawasi oleh kementerian sosial. Oke, terima kasih Nisa udah menjawab pertanyaanku. Untuk kawan-kawan lain yang masih pengen bertanya kepada Nisa sebelum saya mulai memaparkan hasil riset saya dalam polas kali ini, silahkan langsung saja tambahkan di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kita akan saling tanya jawab. Baiklah, untuk policy assessment pada tahun 2021, saya mengangkat riset tentang bagaimana korupsi politik bantuan sosial pada pilkada serentak tahun 2020. Jadi penelitian ini berangkat dari bagaimana hiruk pikuk dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 yang sedikit lebih sulit karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, seperti penjelasan Nisa tadi, membuat pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, bagi beberapa kepala daerah, terutama yang saya lihat di sini adalah kepala daerah petahana atau yang pernah menjabat atau saat ini menjabat, itu memanfaatkannya untuk kepentingan elektoral. Mereka melakukan berbagai cara seperti menempelkan fotonya di dalam paket bantuan sosial tersebut, paket sembako, lalu kemudian juga memberikan lambang partai politik atau memberikan warna kantong berdasarkan asosiasinya dengan partai politik tertentu, itu hal yang kita coba gali. Lalu kemudian kerugian-kerugian seperti apa yang masyarakat sebagai pemilih akan terima dampaknya. Lalu kemudian saya juga ingin melihat bagaimana peraturan perundang-undangan mencoba untuk membatasi atau mencegah praktik ini terjadi di dalam pilkada khususnya. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu mixed legal study. Jadi ini perpaduan antara sosiolegal atau dalam hal ini adalah yuridis empiris dengan konsep yuridis normatif. Jadi bagaimana fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dihubungkan dengan ada tidaknya atau bagaimana pelaksanaan regulasi peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut. Dalam hal ini adalah bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian saya memiliki 3 pembagian atau pembabakan. Yang pertama yaitu bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Pada awal-awal pandemi COVID-19 tidak terdapat atau undang-undang nomor 10 tahun 2016 tidak mengatur bagaimana cara pemerintah atau penyelenggara pilkada dapat menyelenggarakan kontestasi di situasi pandemi atau bahasanya yaitu bencana non alam. Yang ada itu bagaimana tetap melaksanakannya dalam bencana alam. Itu ada penundaan penyelenggaraan pada pilkada tahun 2020 pun itu dilakukan penundaan dengan catatan dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 itu terdapat mekanisme-mekanisme supaya pilkada dapat berjalan dengan baik. Namun Perpu tersebut tidak mampu untuk mengcover semua celah-celah pelanggaran yang dapat terjadi di dalam pilkada, salah satunya yaitu bagaimana praktik politik uang, terutama yang dimanfaatkan oleh petahana dengan menggunakan bantuan sosial. Sebenarnya bagaimana permasalahan praktik politik uang ini tetap dapat terjadi tiap periodenya, itu tidak terlepas dari mahalnya ongkos politik yang membuat petahana harus memutar otak untuk mendapatkan pendanaannya dalam kampanye, dalam memenuhi
memenuhi memenuhi apa ya, dalam memenuhi kebutuhannya lah dalam mempersiapkan diri mengikuti pilkada. Kalau boleh kita lihat berdasarkan rilis Lembaga Survei Indonesia tentang survei politik uang pada pilkada tahun 2020, itu terdapat 3 permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Yang pertama yaitu rendahnya partisipasi warga dalam pilkada, lalu kemudian yang kedua meningkatnya praktik politik uang, dan yang ketiga terjadi pemanfaatan bantuan sosial COVID-19 oleh petahana di wilayah yang berdampak pandemi tersebut. Hal ini sebenarnya menjadi kekhawatiran ya, bagaimana terjadi minimnya pengawasan, baik itu dari penyelenggara pemilu, lalu kemudian ini juga terkait dengan dana publik dan juga lembaga negara, yaitu pemerintahan daerah, KPK pun sulit untuk mengawasinya. Kemudian poin yang kedua, saya bicara tentang bantuan sosial dalam pusaran politik uang di Pilkada serentak tahun 2020. Kita berangkat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Itu sebenarnya sudah ada batasan atau upaya pencegahan supaya praktik politik uang ini tidak terjadi. Seperti pasal 47 ayat 1 yang mencoba untuk mencegah mahar politik dalam partai politik agar petahana atau calon peserta pemilihan calon peserta pilkada itu tidak mengeluarkan kos yang terlalu besar. Kemudian yang dan uang yang harusnya diberikan kepada partai sebagai biaya untuk meminang partai tersebut dapat dihilangkan dan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan elektoral yang lebih penting dan substantif. Kemudian yang ketentuan yang kedua itu terdapat dalam pasal 73 ayat 1, itu bagaimana mencegah politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Nah, selain langkah preventif melalui ancaman pidana di dalam ketentuan undang-undang tersebut, juga terdapat sanksi administratif. Jadi, efek jerahnya itu double. Tidak hanya efek jerah berupa pemidanaan, baik itu penjaraan dan juga kurungan, tetapi mereka juga dijatuhi sanksi administratif seperti denda dan yang lainnya. Dan kemudian sebenarnya penyelenggara pemilu, yaitu penyelenggara pilkada dan pemilu yaitu Bawaslu, mereka sudah memiliki yang namanya indeks kerawanan pemilu atau IKP yang dikeluarkan tiap sebelum penyelenggaraan pilkada maupun pemilu untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk potensi terjadinya praktik politik uang. Sebenarnya karena IKP untuk tahun 2020 itu dikeluarkan sebelum pandemi COVID-19, Bawaslu seharusnya dapat memperbaharui data dong. Karena di sini terdapat dana publik yang cukup besar digelontorkan, lalu kemudian dibutuhkan pengawasan yang ekstra lebih pengawasan yang lebih ketat dari penyelenggara pilkada. Namun dalam hal ini Bawaslu tidak melakukan hal tersebut, padahal itu sudah bisa menjadi sudah bisa menjadi peta untuk melihat daerah mana saja sih yang berpotensi terjadi praktik politik uang, terutama dalam konteks bantuan sosial. Oke, mungkin poin apa ya? Udah poin ketiga tadi ya. Bentar, nah ini masuk poin ketiga. Bagaimana strategi untuk mencegah politisasi dan korupsi politik melalui bantuan sosial pada penyelenggaraan pilkada serentak. Jadi ini bagaimana kolaborasi dapat dilakukan dalam tiap gelaran penyelenggaraan pilkada agar praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi. Karena untuk kedepannya
daerah tidak lagi menyelenggarakan pilkadanya itu satu-satu, tetapi direncanakan atau disusun sebuah mekanisme agar pada tahun 2024, 2027, dan targetnya itu tahun 2027 itu bagaimana penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Itu rencana dari pasca dari putusan MK tentang keserentakan pemilu dan pilkada. Dan ketika itu dilakukan secara serentak, kita juga membutuhkan regulasi atau aturan hukum yang lebih ketat dan lebih rigid dalam mengatur tentang permasalahan praktik politik uang. Karena coba bayangkan bagaimana nanti ketika pemilihan legislatif, kemudian beberapa bulan sebelumnya dilakukan pemilihan kepala daerah, itu kan tenaga dari penyelenggara akan sangat terkuras, sehingga dibutuhkan kolaborasi antar lembaga negara agar mampu untuk mengawasi secara penuh lah. Karena kayak seperti KPU, Bawaslu, itu kan mereka tidak hanya mengawasi satu wilayah, tapi keseluruhan wilayah yang nantinya akan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Kalau tentang rekomendasi, saya memiliki 3 rekomendasi terkait bagaimana untuk permasalahan terkait dengan politik uang bantuan sosial ini. Yang pertama, dibutuhkan sebuah regulasi yang konkret dalam mengatur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petahana dengan memanfaatkan bantuan sosial. Walaupun sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu sudah diatur bahwa terdapat batasan-batasan kewenangan tertentu beberapa bulan sebelum masa kampanye dilakukan, kepala daerah tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, seperti misalnya menyusun anggaran baru, lalu kemudian juga membuat program-program yang nantinya akan digunakan ketika dia berkampanye. Itu sebenarnya sudah dibatasi. Tetapi yang kita butuhkan adalah apakah beberapa bulan itu akan dapat efektif dan efisien untuk melaksanakannya. Lalu kemudian yang kedua, itu bagaimana KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pilkada serentak harus mampu melaksanakan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan bebas dari praktik politik uang, seperti penyalahgunaan bantuan sosial ini. Pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir, dengan menjadikan IKP tadi yang disusun oleh Bawaslu sebagai alat untuk mengidentifikasi awal bagaimana wilayah mana saja yang melakukan praktik politik uang ini atau berpotensi melakukan praktik politik uang. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana dilakukan koordinasi yang baik antar lembaga negara, baik itu penyelenggara pilkada maupun lembaga negara lainnya seperti KPK tadi. Mungkin sejauh ini itu dulu, Nisa. Oke, makasih Hemi pemaparannya. Tadi kan Hemi sempat kalau IKP ini bisa dijadikan alat untuk mengidentifikasi adanya praktik korupsi politik di masing-masing daerah gitu ya. Nah, kalau dari temuan ini, apakah terdapat calon kepala daerah yang terbukti melakukan politisasi bansos pada Pilkada 2020 kemarin? Nah, itu saya mungkin kawan-kawan yang pengen baca lengkapnya, silakan aja nanti diakses di The Indonesian Institute. Polas Nisa juga ada di sana ya. Jadi kalau dalam temuan saya, Nisa, terdapat 6 daerah yang diduga menjadi tempat terjadinya praktik politik uang dalam bentuk bantuan sosial. Dan itu terjadi pada Pilkada tahun 2020. Namun berdasarkan proses yang berjalan di KPU, lalu kemudian pemeriksaan oleh KPU, lalu kemudian diputus oleh Bawaslu, tidak ada satupun daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang tersebut. Nah, di sanalah salah satu kesulitan dalam mengusut permasalahan praktik politik uang ini. Karena uangnya itu beredar di tengah masyarakat, lalu kemudian sulit untuk mengidentifikasi. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada calon kepala daerah yang memberikan bantuan sosial dengan
plastik berwarna merah, dan kebetulan dia dari partai dengan warna yang diasosiasikan dengan warna merah. Bagaimana dan kemudian Bawaslu menerima laporan tersebut. Nah, bagaimana nantinya Bawaslu mampu untuk membuktikan, beban pembuktiannya kepada Bawaslu, apakah benar dia menggunakan asosiasi warna atau misalnya asosiasi foto diri lah. Karena di dalam Undang-Undang Pilkada itu larangannya adalah memberikan bantuan sosial dengan ajakan untuk memilih dan tidak memilih. Sedangkan dia cuma menempelkan foto pribadi. Nah, bagaimana itu bisa kita perketat? Apakah foto pribadi di dalam bantuan sosial itu diperbolehkan? Atau dalam konteks kemasyarakatannya apakah itu etis? Jadi ada 6 daerah, tetapi tidak ada satupun daerah yang terbukti, misal gitu. Oke. Kalau dari konteks peraturan perundang-undangan, selain pakai pilkada untuk mengatasi politisasi bansos ini, apakah ada kebijakan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi politisasi bansos ini? Nah, ini bagi saya merupakan sebuah temuan baru bagaimana cara untuk mencegahnya selain dengan menggunakan undang-undang pilkada. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan 3 undang-undang lainnya, 3 undang-undang yang berbeda. Yang pertama, bagaimana melakukan pengawasan kampanye terhadap petahana dalam pilkada serentak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah ketika nantinya ditenggarai atau terdapat potensi dia menyalahgunakan jabatan yang saat itu sedang dipegangnya, pada saat itu ketentuan tentang larangan yang dilakukan oleh kepala daerah, misal tidak boleh berkampanye dan yang lainnya, itu bisa ditegakkan. Lalu kemudian yang kedua, itu pengawasan pelanggaran dalam kampanye yang dilakukan oleh petahana dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi misalnya gini, di dalam pasal 78 Undang-Undang tersebut itu diatur tentang bagaimana menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana. Jadi ketika misalnya petahana menyalahgunakan bantuan sosial, itu bisa diganjar atau diganyang melalui ketentuan ini, baik itu dalam konteksnya sanksi pidana maupun administratif. Dan yang terakhir, itu Undang-Undang Pilkada dapat berkolaborasi dengan dapat berkolaborasi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi bagaimana, apakah yang dilakukan oleh kepala daerah tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap pelayanan publik atau tidak. Padahal bantuan sosial ini kan tujuannya memang untuk bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat tanpa harus dijual melalui politik uang tersebut. Mungkin segitu. Nisa, ada lagi nggak kira-kira? Belum. Coba nanti kita cari di kolom. Oke, sorry, ini aku udah ketemu nih pertanyaan satu. Buat Nisa. Aduh, ini banyak. Bentar ya, ini ada pertanyaan dari Bang Arfianto buat Mbak Nisa dulu ya. Sorry nih, dia tanya buat kamu dulu nih, Nis. Mau nanya nih, buat Mbak Nisa, apakah kebijakan bantuan sosial sudah tepat sasaran? Kalau ditanya tepat sasaran itu, secara umum mungkin bisa dibilang itu sudah cukup baik. Jadi memang sudah cukup tepat sasaran, tapi masih ditemukan juga kasus itu belum tepat sasaran gitu loh. Jadi emang dari data sekunder itu menunjukkan kalau 77,86% penerima BT ini itu tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap. 60,16% juga 60,60% bekerja sebagai buruh. Terus
seperti yang saya bilang tadi, mereka juga akan itu hanya berkisar 100 sampai 300 ribu per bulannya gitu loh. Memang indikator-indikator itu kan menunjukkan kalau penerima BST ma- mayoritas adalah keluarga dengan kelompok sosial kelas menengah bawah. Jadi memang secara umum sudah cukup bagus, tapi memang ditemukan juga banyak yang menunjukkan kalau BST ini tidak sasaran begitu, karena adanya data yang tidak update tadi seperti di Purworejo, di Balingga yang tadi sempat saya mention di awal. Jadi memang secara umum bagus, tapi tetap butuh perbaikan lagi. Memang belum sepenuhnya tepat sasaran. Oke, ini ada lagi nih, bentar ya. Iya. Ini buat dari Bang Anto lagi. Pertanyaannya itu buat Mas Hemi, ada nggak sih politik uangnya dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga? Misalnya menggunakan organisasi-organisasi pemuda maupun saya partai politik. Nah, kalau dalam hasil temuan saya pada penelitian tengah tahun kali ini, terdapat beberapa pola dalam seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat beberapa pola mereka melakukan politisasi atau melakukan korupsi terhadap bantuan sosial ini. Beberapa cara sederhananya itu bisa dengan cara memberikan label foto kepala daerah petahana atau label bantuan partai politik tertentu. Kemudian juga terdapat bantuan sosial yang berasal dari APBD, tetapi diberikan kepada masyarakat atas nama calon kepala daerah yang akan ikut dalam kontestasi atau dalam konteks dia itu yang memberikan adalah partai politik. Nah, dalam pertanyaan Mas Arfianto ini, di sini permasalahannya muncul. Karena pertama, dalam 6 kasus yang saya temukan tersebut, itu tidak dijelaskan apakah siapa yang memberikannya. Tetapi temuannya adalah bagaimana bantuan sosial tersebut diberi label foto dari calon kepala daerah petahana atau partai politik atau asosiasi warna dengan partai politik tertentu. Tapi di dalam undang-undang tentang Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah, itu dijelaskan bahwa suatu praktik politik uang itu hanya bisa dikenakan kepada pendukung yang terdaftar, lalu kemudian diberikan langsung oleh calon kepala daerah, dan bagi orang-orang yang tidak terdaftar namanya sebagai sebagai tim kampanye di dalam data KPU, itu akan sulit untuk diusut oleh Bawaslu. Mereka akan dianggap sebagai simpatisan, dan ketika memberikan bantuan sosial dengan pernyataan bahwa tolong pilih calon si ini, atau calon A atau calon B, atau jangan pilih calon A atau calon B, maka akan sulit bagi Bawaslu untuk memberikan beban pembuktian karena tidak si orang yang memberikan itu tidak terdaftar di data KPU gitu, Bang Anton. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Razak Pahlevi. Kira-kira hukuman agar jera untuk pelaku penyalahgunaan bantuan sosial apa ya? Itu buat dua-duanya nih, Nis. Kamu duluan deh. Kalau penyalahgunaan dana bantuan, kalau yang saya analisis kan dia bantuan sosial tunai. Dari Kemensos itu tidak ada panduan jelas loh, itu bantuan digunakan untuk apa saja gitu. Jadi bentuknya memang tunai langsung diserahkan pada keluarga penerima. Jadi kalau mau dihukum juga susah juga karena nggak ada panduan ini sebenarnya untuk apa saja gitu. Tapi memang kalau
harusnya ya, kalau dana bansos ini digunakan misal untuk membeli rokok atau hal-hal malah itu justru eh, tidak mengarahkan pada keluarga, itu sebenarnya menurut saya juga patut untuk diberi hukuman sih. Mungkin dia bisa dikeluarkan dari bansos atau diberi apa ya, itu aja sih menurut saya, kayak diberi kecuali kalau memang penyalahgunaannya itu parah ya, soalnya kan sebenarnya dana bansos ini tidak besar kan, jadi kalau mau diberi hukuman yang sekalipun juga nanti jatuhnya kasihan masyarakat. Oke. eh Udah, Nis. Kamu deh sekarang. Nah, oke, aku dua jawaban. Yang pertama, kalau misalnya dilakukan korupsi bantuan sosial yang dilakukan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Menurut aku sanksi yang paling besar kepada calon kepala daerah yaitu pembatalannya. Ketika misalnya terbukti, ketika aturannya sudah diperketat lalu kemudian terbukti dia melakukannya, batalkan dia menjadi calon kepala daerah dan berikan sanksi tidak boleh untuk mencalonkan partai politik yang mengusung orang tersebut, dilarang untuk mengusung calon pada periode pemilihan berikutnya. Dan untuk konteks yang lebih luas, ini kan bicara tentang korupsi secara umum. Saya tidak sepakat kalau misalnya bantuan sosial kemarin Ketua KPK itu bilang atau banyak orang mendorong berikan hukuman mati, menjanjikan hukuman mati. Menurut saya hukuman mati bukanlah jawaban atas permasalahan korupsi. Jawaban dari permasalahan baik itu korupsi bantuan sosial maupun korupsi yang lainnya, itu yang paling akan memberikan dampak yang pertama, berikan dia sanksi pemiskinan, semua hartanya dirampas dan dikelola oleh negara. Lalu kemudian yang kedua, berikan sanksi sosial, sanksi kerja-kerja sosial, dan yang ketiga, cabut hak-hak politiknya. Setidaknya hak politik bukanlah hak yang tidak bisa dibatasi, tetapi dengan hal tersebut, selain akan memberikan efek jera kepada individunya, itu juga akan memberikan efek jera kepada partai politik yang mengusulkannya. Jadi mungkin gitu. Baiklah, karena waktu kita udah hampir apa ya? Udah hampir habis. Kita minta closing statement deh dari Nisa. Silakan Nisa, closing statement ya. Kalau dari aku, jadi ban ini memang masih perlu ada perbaikan, baik itu untuk bantuan sosial maupun untuk bantuan sosial ke depan. Yang paling perlu mendapat perhatian itu ada update-nya data itu, update penerima data bansos ini untuk ketepatan sasaran. Karena kan memang sebenarnya bansos ini sangat penting untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan ketepatan sasaran, dan update-nya data ini benar-benar penting gitu. Terus untuk mendorong adanya ketepatan dan ketepatan sasaran ini, memang kita perlu memaksimalkan perangkat desa, RW, dan dengan juga dipantau oleh sosial di kota, dan juga dipantau oleh Kementerian Sosial. Itu aja sih. Kalau aku sih terkait dengan bagaimana politisasi bantuan sosial dalam pilkada ini, menurutku yang melakukannya itu sangatlah rendah gitu, menggunakan dana publik untuk kepentingan elektoral atau kepentingan pribadi, dan aturan hukum pun masih belum cukup mumpuni untuk dapat mencegah dan mengatasi hal tersebut. Maka yang kita butuhkan adalah pembentukan regulasi yang menyerap aspirasi publik, jadi menyerap atau melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan juga pihak-pihak terkait lainnya, lembaga lainnya, dapat saling berkolaborasi agar kita memahami bahwa pilkada adalah salah satu pintu masuk orang-orang dalam pemerintahan yang nantinya akan memegang
memegang hajat hidup orang banyak lah gitu. Jadi menurut aku segitu sih bagaimana permasalahan bantuan sosial ini. Baiklah, terima kasih Nisa. Terima Makasih kasih ya juga ya. buat sharingnya. Ya, terima Buat kasih kawan-kawan juga. yang lain, terima kasih Nisa. Nah, buat kawan-kawan yang lain, kita bakalan ada Policy Talks lagi untuk hari Senin dan hari Selasa. Sekian, terima kasih kawan-kawan sudah bergabung dalam Instagram Live kali ini. Sampai jumpa di Policy Talks berikutnya.